Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menceritakan sedikit biografi dan pemikiran ekonomi tentang dari Alfred Marshall. Saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang biografinya. Nama Alfred Marshall, tempat tanggal lahir Bermondsey, London, 26 Juli 1842. Kehidupan pribadi Alfred Marshall, bapak ilmu ekonomi neoklasik pada tahun 1890-an dan terkenal sebagai tokoh ekonomi saat itu dan salah satu tokoh yang paling berpengaruh. Beliau lahir di Bermondsey, wilayah suburban kelas pekerja London, tahun 1842 pada tanggal 26 Juli. Ayahnya adalah juru tulis di Bank Inggris. Ibunya adalah anak seorang penjual daging. Meskipun keluarga ini tidak kaya, mereka sangat menghargai pendidikan dan mengirimkan Marshall ke sekolah yang baik, dan ia menjalani pendidikan di sekolah Merchant Taylor, di mana ia menunjukkan sebuah bakat dalam matematika. Meskipun ayahnya menekankan pada sastra klasik dan bahasa, tetapi Marshall lebih tertarik kepada matematika dibanding ilmu-ilmu kemanusiaan. Dengan bantuan keuangan dari pamannya, Marshall masuk ke Universitas Cambridge, di mana ia belajar matematika, filsafat, dan ekonomi politik. Ketertarikannya pada filsafat sangat kuat, tetapi Marshall memutuskan untuk mengkhususkan diri dalam bidang ekonomi. Setelah menerima gelar dalam ilmu moral, atau saat itu tidak ada gelar ekonomi di Cambridge, dia menjadi profesor di tahun 1868 yang dalam politik ekonomi. Pada awal karirnya, Alfred Marshall adalah ilmuwan dan pengajar di bidang falsafah, khususnya mengenai segi logika dan etika dan matematika. Dalam pengembangan selanjutnya, ia tertarik pada ilmu ekonomi dan kemudian seluruh perhatiannya dipusatkan pada perkembangan teori ekonomi. Pengaruhnya yang tak terbatas pada kalangan sesama rekan ahli dari zamannya, melainkan berlangsung terus sampai selama 3 dasawarsa. Yang pertama dalam abad dia ingin meningkatkan kekakuan matematika ekonomi dan mentransformasi menjadi lebih ilmiah, sehingga Marshall mengajar selama 9 tahun di St. John's College di Cambridge. Marshall menikahi Maria Paley pada tahun 1877. Maria Paley tersebut adalah muridnya. Pada 1879 ia menulis tentang perdagangan internasional dan masalah proteksionisme. Banyak sistem tersebut telah bekerja bersama dalam judul The Four Theory of Foreign Trade, The Four Theory of Domestic Values. Tetapi setelah itu dia dipaksa mengundurkan diri dari St. John's tersebut untuk mematuhi peraturan tujuan di universitas karena ia diketahui menikahi muridnya, Mary Paley Marshall, yang kelak ikut membantu menulis The Economics of Industry pada tahun 1879. Dia kemudian mengajar sebentar di Bristol dan di Balliol College, Oxford. Marshall mencapai ukuran popularitas dari pekerjaan ini, dan setelah kematian William Jevons pada 1881, ketika Marshall kembali universitas,
Cambridge tahun 1885 untuk menjadi profesor ekonomi politik. Ekonomi masih menjadi bagian dari kurikulum ilmu-ilmu moral dan sejarah. Ekonomi sebagai bidang studi yang mandiri dan terpisah, yang memiliki standar ilmiah yang sama tingginya dengan ilmu-ilmu fisika dan biologi. Adapun dalam pemikiran ekonomi, dalam teori perilaku konsumennya, beliau menjelaskan dalam teori tentang perilaku konsumen tersebut, Marshall secara brilian mengembangkan suatu sintesis berupa perpaduan antara pengertian tentang nilai subjektif pada faedah marginal dengan unsur objektif yang melekat pada pengertian biaya marginal. Pemerintah bersumber pada marginal utility yang ditentukan oleh penilaian subjektif si konsumen. Hal itu tercermin pada harga permintaan atau demand freeze di pasar yang ditentukan oleh para kembali sebagai konsumen. Demand freeze tersebut terletak pada suatu tingkat harga tertentu. Pada tingkat harga tertentu itu barangnya akan diminta dalam sejumlah tertentu oleh pihak pengembaliannya. Kontribusi Marshall dalam teori perilaku konsumen juga adalah teori kepuasan marginal atau marginal utility, yaitu bahwa konsumen akan meneruskan pembelian terhadap suatu produk untuk jangka waktu yang lama karena telah mendapatkan kepuasan dari produk yang sama yang telah dikonsumsinya. Teori ini dapat disimpulkan bahwa konsumen memiliki loyalitas tinggi terhadap merek suatu produk yang mampu memberikan kepuasan, nilai tersendiri bagi pemakainya, dan adanya ikuti nyata akan kualitas dan kehandalan yang ditawarkannya. Perilaku semacam ini marginal di atas terdapat asumsi-asumsi yang biasanya dipakai, yaitu yang pertama, konsumen memaksimumkan kepuasan berbatas pada kemampuan finansialnya. Yang kedua, konsumen mempunyai pengetahuan tentang beberapa alternatif sumber. Yang terakhir, ia selalu bertindak dengan nasional. Yang kedua, dia menjelaskan tentang teori harga. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sintesis antara pemikiran pemula dan marginalis dan pemikiran klasik. Menurutnya, bekerjanya kedua kekuatan, yaitu demikian analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi ceteris paribus. Sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam pembahas kepuasan marginal tersiap asumsi lainnya, yakni kepuasan marginal uang yang tetap. Seperti telah dijelaskan di atas, menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Jadi, yang menentukan harga adalah sisi penawaran atau produsen. Namun, pendapat klasik tersebut ditentang oleh Jevons, Manger, dan Walras, yaitu tokoh-tokoh neon klasik. Mereka sepakat bahwa yang melihatnya dari sisi konsumen, yaitu dari kepuasan marginal atau marginal utility, pengkonsumsinya satu unit barang terakhirnya. Dalam pembahasan sisi permintaan, Marshall telah menghitung koefisien barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga secara relatif. Nilai koefisien ini dapat sama dengan 1
lebih besar dari dan lebih kecil dari satu, tetapi ada dua masalah yang belum mendapatkan penyelesaian dalam hal sisi permintaan, yakni aspek barang-barang pengganti dan efek pendapatan. Dalam harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan pasar, penawaran dan pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Selain itu ada juga kontribusi pemikiran Marshall tentang persamaan kuantitas uang sama dengan kebutuhan uang untuk transaksi. Transaksi ini berkembang secara profesional dengan tingkat pendapatan nasional. Yang ketiga, consumers, suppliers, dan producers. Suppliers konsumen dan suppliers produsen. Ciri lain dalam kerangka pemikiran Marshall ialah apa yang disebut sebagai consumers, suppliers. Pengertian kata ini mencerminkan kelebihan kepuasan yang dinikmati konsumen, dalam arti konsumen itu membeli barang dengan harga yang tingkatnya lebih rendah. Padahal konsumen itu sederhananya bersedia untuk membayarkan dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya konsumen sedianya rela untuk membeli barang tertentu dengan harga Rp100. Dalam transaksi jual beli ia harus membayar antara 75 jumlah 25 yang ternyata tidak perlu dibayar, merupakan semacam premi ataupun kelebihan kepuasan bagi konsumen. Marshall menemukan surplus konsumen. Pengertian ini dikaitkan pula dengan welfare ekonomi, bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil daripada kemampuannya membeli. Jika itu terjadi, maka terjadi surplus konsumen selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil daripada supplier. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil, pajak juga dapat digunakan untuk subsidi. Marshall menjelaskan pula mengapa kurva ongkos total rata-rata menurun dan meningkat. Hal ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal perusahaan atau industri. Yang terakhir, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Mekanisme permintaan dan penawaran dapat mendatangkan ketidakstabilan karena setiap usaha yang dilakukan untuk kembali ke posisi seimbang ternyata membuat tingkat harga dan jumlah barang menjauhi titik keseimbangan. Keadaan tidak stabil itu terjadi jika punya penawaran berjalan dari kiri atas ke kanan bawah. Jika variabel kuantitas independen terjadi kestabilan, tetapi jika perubahan harga menjadi independen, maka keadaan menjadi tidak stabil. Selain sintesis dan peranan yang berimbang antara biaya marginal dan faedah marginal, kini harus disebut tentang konsep elastisitas yang berkaitan dengan sisi permintaan maupun dengan sisi penawarannya. Elasticity of demand and elasticity of supply. Sehubungan dengan itu juga tentang konsep substitusinya. Itulah sedikit banyaknya saya memaparkan tentang biografi atau dan pemikiran ekonomi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.